Itu Roma Irama bilang hakul yakin Pak Alawi bukan juriah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Dia bisa bilang hakul yakin itu. Apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Pak Alawi bukan juriah Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tanggapan Bang Haji Rhoma Irama, yaitu tentang terkait undangan Rabithah Alawiyah kepada Bang Haji Rhoma Irama. Dan ini adalah tanggapan beliau yang sangat keras sekali ya teman-teman ya, bahwasanya Rabithah Alawiyah ini yaitu yang disebut para Habib-Habib Alawi ini bukan keturunan Nabi SAW, dan Bang Haji Rhoma Irama ini mengatakan hakul yakin. Nah, tentu ini membuat Rabithah Alawiyah semakin ya geram kepada Bang Haji Rhoma Irama. Ya, termasuk adalah yaitu Bapak Hanif Al-Atos ya teman-teman, dan banyak lagi komentar-komentar dari para Habib-Habib ini ya Ba'lawi. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu komentar tanggapan Bang Haji Rhoma Irama yang sangat keras sekali terhadap Rabithah Alawiyah. Oke, mari kita simak videonya. Apa kepentingan saya buka Ba'lawi lagi ini? Oke. Ada salah satu dari habaib anak muda, sering mewakili habaib, mengatakan saya pengen tahu Rhoma Irama bilang hakul yakin tentang Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi. Iya. Itu kan hakul yakin itu seperti orang memegang api yang panas. Itu hakul yakin. Hakul yakin. Seperti ya? apa? Segudang apa ilmu dia katanya. Sehingga bisa mengatakan hakul yakin Ba'lawi bukan turunan Nabi SAW. Beliau sebagai penyanyi dangdut, raja dangdut menyatakan hakul yakin Ba'lawi nasabnya terputus, bukan sebagai beliau bukan Ba'lawi bukan dzurriyyah Nabi. Hakul yakin ini kan tingkat keyakinan yang paling tinggi, yang luar biasa. Seperti orang yang mengatakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Itu hakul yakin tuh. Merasakan api panas setelah merasakan panasnya terbakar. Berarti kan beliau punya pemahaman yang sangat mendalam dalam masalah ini. Punya basis ilmu yang luar biasa kuat sehingga bisa mengatakan hakul yakin. Ada lagi yang ngomong. Saya sebutin namanya nih. Soalnya dia teman saya. Namanya Gus Romel. Gus Romel bilang di satu medsos. Itu Rhoma Irama bilang hakul yakin Ba'lawi bukan juriah Nabi. Itu kan ada tingkatannya. Pertama ilmul yakin. Kemudian baru ainul yakin. Baru hakul yakin. Dia bisa bilang hakul yakin itu. Apa emang dia melihat pernikahan Ubaidillah? Lucu ini ya. Siapa tadi Gusti ya? Pernikahan Ubaidillah. Gimana ini teman-teman konsepnya ya? Coba kita pernikahan Ubaidillah. Emang dia lihat pembuahannya Ubaidillah? Romel. Disebut hakul yakin itu jika Rhoma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Rhoma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada aja emang raja terakhir. Ane tanya ente nih Mel. Ente pasti yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Iya, yakin. Muhammad SAW adalah Nabiullah. Anda yakin nggak? Ayo berani bilang yakin. Yakin kan? Apakah Anda lihat waktu Jibril alaihissalam memberikan wahyu pertama 5 ayat dari Al-Alaq, di wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ente lihat nggak? Jawaban. Anda yakin bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bukan harus ente melihat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kan gitu kan? Tapi Anda yakin dengan dasar apa? Betul. Sangat baik. Sekarang saya mau jelaskan kenapa saya hakul yakin bahwa kaum Ba'lawi bukan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, itu ada 2 dalilnya. Pertama dalil qauliyah, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri saya. Ini ayat kauniyah. Sebagai ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. 1. Saya hakul yakin bahwa Allah itu Tuhan. Yang kedua, sebagai ayat qauliyah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan dia tidak tersentuh oleh ngantuk ataupun tidur. Lahu ma fis samawati wal ard wa lahu ma fis samawati wa fil ard. Kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Siapa yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya kepada manusia? Kemudian dia mengetahui apa yang di depan kita dan apa yang di belakang kita, masa depan kita, masa lalu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak keberatan, enggak repot mengurus langit dan bumi ini sebagai kursinya. Inilah ayat qauliyah. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. La ilaha illa huwa. Enggak ada Tuhan selain Dia. Lalu yang kedua yang meyakinkan saya bahwa Allah adalah Tuhan, yaitu ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini. Adanya langit dan bumi, sungai-sungai, berbagai macam binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah ayat bukti bagi Allah itu bahwa Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal, ulil albab, yang punya akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di atas lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air dari langit, air hujan. Dengan air itu menghidupkan bumi yang mati. Ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi. Dan terjadinya pergeseran angin dan awan di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah adalah Tuhan liqaumi yaqilun, untuk orang-orang yang berakal. Dengan dasar itu muncullah haqqul yaqin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Illallah, Tuhan hanya Allah. Apakah kaum Alawi haqqul yaqin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah? Kalau mengatakan haqqul yaqin, apa dalilnya? Apa dalilnya? Kan begitu. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa dasarnya Roma Irama haqqul yaqin bahwa Alawi bukan keturunan Nabi? Sekarang saya balik bertanya kepada kaum Alawi, apa dasar keyakinan Anda bahwa Anda adalah keturunan Nabi? Padahal sudah terang benderang di kalangan publik bahwa secara sejarah Anda nggak nyambung, secara DNA Anda pun nggak nyambung. Nggak mau tes DNA. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab, yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya, Tuan? Ini statement Rizik Syihab membuat saya tambah yakin. Ketika dia pernah mengatakan itu dan sekarang dia tidak mau melakukan itu. Berarti Ustaz Muhammad Rizik Syihab sudah tahu siapa dirinya. Sudah tahu dirinya. Kalau dia berani tes DNA, mungkin keraguan saya goyang. Nggak berani. Berarti beliau tahu. Nah kalau sudah tahu bertanya kenapa dipertahankan? Ada motif apa? Sehingga label ini tetap dipertahankan. Ya akhi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anehnya lagi, mantu beliau dengan lantang yang mengatakan tes DNA haram. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Padahal hasil dari Bahsul Masail Muktamar NU ke-31 di sana ada menyatakan bahwa tes DNA boleh dilakukan, tapi tidak untuk mengisbat nasab, namun bisa dilakukan untuk membatalkan nasab. Oke, dalam hal ini berulang kali dalam podcast saya, bukan dengan dasar kebencian, bukan dasar kepentingan, alhamdulillah. Tapi dasarnya kulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu engkau menyampaikannya.
Masya Allah ya teman-teman ya, penyampainya dari Bang Haji Roma Irama ini ya sangat cerdas sekali beliau tentang terkait masalah Robito Alwiyah ini, yang dimana ya, yaitu Bapak Rizik Syihab dulunya itu mengatakan untuk tes DNA. Jadi kalau yang Habib palsu ini ketahuan ya, kalau dicek tes DNA, DNA-nya Nabi kemana, DNA dia kemana. Namun ya teman-teman ya, seperti menantunya yaitu Bapak Hanif Al-Atos malah mengatakan bahwasanya tes DNA ini adalah hukumnya haram. Semestinya teman-teman ya, saya rasa mereka ini secara diam-diam sudah melakukan tes DNA kali ya, secara diam-diam, mungkin entah kapan ya. Namun kenapa mereka ini tidak melakukan tes DNA secara terang-terangan ya, hasilnya ya kemungkinan mereka sudah tahu ya, yaitu DNA mereka ini kemana dan DNA Nabi kemana ya. Kalau sudah melakukan tes DNA ya pasti hasilnya ya plat G ya, tentunya nanti banyak jamaahnya ataupun para mukibinya ini yang sadar ya, oh ternyata saya salah mencintai ya, ternyata saya salah menghormati, ternyata bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah ya, mereka ini menyembunyikan yaitu hasil tes DNA mereka. Kalau mereka memaparkan kepada publik, habislah teman-teman ya. Mereka tidak bisa dawir lagi, tidak bisa ya menipu umat, yaitu dengan embel-embel ya cucu Nabi, tidak bisa ya katanya kalau tidak mencintai cucu Nabi tidak mendapat syafaat dan lain sebagainya. Maka dari itu mereka ketakutan ya teman-teman, ketika mereka ini disuruh untuk tes DNA, tapi semestinya mereka sudah tahu hasilnya, itu disembunyikan teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi memang polemik nasab ini ya semakin memanas ya. Bahkan kemarin saya lihat itu di ya channel Nabawi TV itu melakukan ya namanya katanya adalah diskusi, namun itu bukan diskusi, itu hanya kelompok mereka ya teman-teman ya. Dan mereka hanya berbisik-bisik ya tentang terkait yang ada yang mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin itu membatalkan nasab dan lain sebagainya. Namun ya mereka ini kan sudah ya mulai kelabakan untuk mengatasi yaitu Kiai Imaduddin tesisnya. Jadi sampai saat ini belum ada yang terbantahkan. Bahkan Bang Haji Roma Irama juga hakul yakin ya bahwasanya ya klan Ba'lawi ini ya bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya mengaku-ngaku, dan mereka ini memiliki kepentingan ya dari kelompok mereka itu sendiri. Nah teman-teman, seperti ulama Yaman juga itu tidak mengakui bahwasanya nasabnya Ba'lawi ini nggak jelas ya teman-teman. Jadi diragukan yaitu nasab Ba'lawi ini yang katanya adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ulama Yaman ini berkomentar ya bahwasanya mereka ini ya ketika menyampaikan ilmu-ilmu agama itu tidak lebih seperti orang-orang Syiah ya. Jadi hampir mirip 11-12 ya. Mereka ini kalau berceramah yaitu selalu meninggikan nasab-nasab mereka, yaitu seperti klan-klan mereka. Lalu kemudian mereka ini suka menceritakan kisah-kisah khurafat ya, sama seperti orang-orang Syiah Rafidhah ya. Lalu kemudian mereka ini membawakan hadis-hadis palsu ya, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, seperti itulah ya teman-teman ya, mereka ini ketika berceramah bahkan yaitu hadis lewat mimpi juga mereka ambil. Nah tentunya ini sudah kebongkar ya teman-teman kebohongan mereka. Maka dari itu ulama Yaman yaitu yang ada di sana itu meragukan nasab Ba'lawi ya, yaitu nasabnya itu tidak jelas ya, sama seperti 11-12 orang Syiah. Nah teman-teman, jadi itulah ya komentar keras terhadap Ba'lawi yaitu Robito Alwiyah, yaitu Bang Haji Roma Irama sangat tegas sekali bahwasanya hakul yakin yaitu Robito Alwiyah yaitu ataupun Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudahlah ya teman-teman ya, jadi sudah jelas ya, sudah clear. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.